Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan Pak Alif. Hari ini anak kita akan belajar tema 2 ya. Tema 2 yaitu pembelajaran ketiga. Subtema 2 pembelajaran ketiga. Yang pertama yaitu tentang bahasa Indonesia ya. Ini membuat es. Pak Alif bacakan ya. Ini membuat es. Joko suka minuman es. Joko membuat es sendiri. Air dimasukkan ke dalam plastik. Selanjutnya, masukkan air tersebut ke kulkas. Setelah beberapa waktu, air telah berubah menjadi es yang mengeras. Air merupakan benda cair. Es merupakan benda padat. Perubahan dari benda cair menjadi benda padat dinamakan membeku. Pak Alif jelaskan. Jadi Joko ini suka minuman es. Nah, Joko kemudian memasukkan air itu ke dalam sebuah wadah plastik. Ini sebuah wadah atau plastik dimasukkan ke dalam wadah air. Nah, gitu ya. Kemudian setelah itu sama Joko plastiknya ini ditaleni ya, diikat kemudian dimasukkan ke dalam kulkas dimasukkan ke dalam kulkas. Masukkan di sini. Kulkas itu apa toh? Kulkas ialah alat untuk mendinginkan sesuatu ya. Jadi air itu dimasukkan ke dalam kulkas. Lalu ditunggu selama 1 jam. Air itu berubah menjadi es. Tahu es kan? Nah, perubahan dari benda cair ke benda padat itu dinamakan dengan membeku. Jadi air tadi yang awalnya cair kemudian berubah menjadi keras atau benda padat itu dinamakan dengan membeku. Perubahan dari benda cair ke benda padat dinamakan membeku. Jadi air tadi berubah menjadi es, maka perubahan ini dinamakan dengan membeku. Itu ya proses membuat es. Air berarti benda cair. Kalau sudah menjadi es keras ya, itu termasuk benda padat. Paham kan di sini? Itu ya, air merupakan benda cair, es merupakan benda padat. Perubahan dari benda cair menjadi benda padat dinamakan membeku. Itu membeku. Lanjut kita ke matematika. Perkalian ya. Perkalian ya ini. Perkalian dengan bilangan 2. Perkalian dengan bilangan 2 sama dengan penjumlahan dengan bilangan itu sendiri. Oke, Pak Alif. Ini ada contoh. Ya. Pak Alif tuliskan 2 kali 8 ya. 2 kali 8 sama dengan berarti 8-nya ada 2. 1 2 ditambahkan. Ingat, perkalian itu ialah penjumlahan yang berulang. Diulangi, 8 tambah 8 sama dengan berapa? Oke, kita anggap saja di sini ada 8, kemudian tambah 8. 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Oke, jawabannya 16. Gini ya. Lanjut. Perkalian dengan bilangan 1. Semua bilangan jika dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. 11. Contohnya 11 kali 1. 11 dikali 1 sama dengan berapa? Satunya ada 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tambah. 1 tambah 1, 2. Tambah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tambah 1, 11. Hasilnya 11 gitu ya.
Semua bilangan yang dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Hasilnya 11 gitu ya. Lanjut, contoh lain. 1 dikali 12. 1 dikali 12. Berapa? 12-nya ada 1. Berarti 1. Nah, 12-nya ada 1. Hasilnya 12. 1 kali berapa? 5. Berarti hasilnya 5-nya ada 1. Berarti 5. 1 kali 20. Berarti 20 ya, gitu ya. Atau dibalik, 20 kali 1 ya 20. Nah, semua bilangan yang dikalikan 1 maka hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, ini 12 ya 12 kali ya. Itu. Atau 1 juta semisal, atau 1000 lah. 1 dikali 1000. Nolnya ada 3. Berapa? Berarti ya 1000. Nah, 1 dikali berapa? 10.000. Berapa hasilnya? Bilangan itu sendiri, berarti 10.000 gitu ya. 1 kali 15 ya 15. Nah, gitu. Atau dibalik, 15 kali 1 berarti ya 15. Tuh. Nah, lanjut, perkalian dengan bilangan 0. Semua bilangan jika dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0 ya. Ini ingat, kalau angka 1 kalikan dengan angka 1 maka hasilnya ini bilangan itu sendiri ya. Kalau dikalikan dengan 0 ya, maka hasilnya 0. Contoh di sini 9 kali 0. 9 kali 0 berarti nolnya ada 9 misal. 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tuh 2 3 4 5 6 7 8 9. 0 tambah 0 0 tambah 0 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0 hasilnya 0 ya. Hasilnya 0. Ini berarti 9 kali 0 0. Atau 0 kali 6. 0 kali 6. 6-nya kali 0 berarti hasilnya 0 ya. Semua bilangan yang dikalikan dengan bilangan 0 maka hasilnya pasti 0 gitu ya. Nah, perlu diingat-ingat ini kalian, pokok diingat-ingat. Kalau dikalikan 1 bilangan itu sendiri berarti 9. Atau 1 kali 5 5. Tapi kalau kali 0 0 kali 9 hasilnya ya 0 0. Atau 0 kali berapa? 15 ya 0. Atau 0 kali 1 juta misal 1 juta atau ini hasilnya ya berapa? Ya 0 gitu ya. Ingat-ingat, semua bilangan yang dikalikan 0 pasti jawabannya 0. 1 juta kali 0 0. 2 juta kali 0 0. 5 kali 0 0. 10 kali 0 0 ya gitu ya. 0 hasilnya 0. Ini ada soal 2 kali 0 0. 3 kali 0 0. 5 kali 0 0. 8 kali 0 0. 10 kali 0 0 gitu ya. 4 kali 1 4 ya. 5 kali 1 5. 9 kali 1 9. 8 kali 1 8. 10 kali 1 10 itu ya. Oke, mudah ini matematika. Kalian harus, ini merupakan dasar, kalian harus wajib tahu. Nanti kalau kalian tidak paham untuk belajar matematika ke tingkat atas ya, tingkat selanjutnya itu kalian akan kesulitan, maka kalian harus paham perkalian ini ya. Lanjut kita ke SBDP, gerakan ombak. Ombak dapat dilihat di laut ya. Ombak dapat dilihat di laut. Ombak termasuk benda cair. Ombak termasuk benda cair karena ombak itu ya terdiri dari air laut. Air laut kan cair. Ombak bergerak karena dorongan air. Ya, ombak itu bergerak dengan dorongan air. Jadi kalian kalau ke pantai ketika melihat ombak itu hus 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 itu bisa bergerak karena ada dorongan.
dari angin, dihembuskan oleh angin. Terus ombak bergerak searah embusan angin. Ya. Gerakan ombak termasuk gerakan alam semesta. Gerakan ombak bergulung-gulung dan bergelombang. Tuh. Ini ada contoh gerakan ombak. Ini ombak. Ini ombak ya. Tangannya gini, tangannya ke atas kemudian berayun-ayun. Gini. Ini namanya gerakan ombak. Gerakan ombak. Ombak. Kenapa kok dinamakan ombak? Karena tangan yang bergoyang-goyang ini itu seperti ombak. Jadi ombak itu bisa bergerak karena ada dorongan angin. Gitu ya. Ombak yang di laut itu termasuk benda cair karena ombak terdiri dari air. Air kan benda cair itu ya. Dan gerakan ombak termasuk gerakan alam semesta. Itu paham ya? Jadi gerakan ombak gini. Ini gerakan ombak. Oke, cukup sekian penjelasan dari Pak Alif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.